Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya guys. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahrul Nurfanani, NPM 19042, yang merupakan praktikan dari Lab Simulasi Komputer sesi Senin 1 kelompok 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal yang telah kelompok saya buat, yaitu pada modul 3 ini, yaitu modul Vensim. Langsung saja. Jadi jurnal yang telah kami buat yaitu berjudul Analisis Simulasi Sistem Produksi Tepung di PT Yakinsyah menggunakan software Vensim. Adapun penyusun dari jurnal ini yaitu yang pertama ada saya sendiri, Syahrul Nurfanani, kemudian ada partner saya Muhammad Rizky Ainul Yakin, dan juga ada aslep saya, Mas Yoga Strada. Langsung saja, pertama-tama ada abstrak. PT Yakinsyah adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur dengan produk utama tepung terigu dan menerapkan produksi max to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. PT Yakinsyah berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dan dipertimbangkan dalam perencanaan kapasitas produksi tersebut. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, diusulkan untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut, dapat menggunakan software Vensim, yaitu salah satu jenis perangkat lunak atau software untuk membuat sebuah simulasi menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu diketahui total ketersediaan tepung terigu pada tahun 2022 sebesar 3.000 ton, sedangkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 2.750 ton. Lalu pada tahun 2024 yaitu sebesar 2.800 ton, pada tahun 2025 yaitu sebesar 3.150 ton, pada tahun 2026 sebesar 3.800 ton, dan yang terakhir pada tahun 2027 yaitu sebesar 4.750 ton. Agar tidak terjadi overproduksi, sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan secara berangsur. Selanjutnya ada pendahuluan. Pada paragraf pertama, yaitu dunia usaha pada saat ini dihadapkan pada persaingan yang semakin terbuka dan semakin ketat di berbagai bidang. Persaingan bukan hanya mengenai produktivitas, namun kualitas jasa yang diberikan. Mengutip dari Tanaji 2020, sistem produksi merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berinteraksi dengan tujuan mentransformasi masukan atau input produksi menjadi keluaran atau output produksi. Masukan produksi ini dapat berupa bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal, dan informasi. Sedangkan untuk outputnya sendiri, yaitu produk yang dihasilkan berupa hasil sampingannya, seperti limbah, informasi, dan lain sebagainya. Sistem produksi sendiri yaitu suatu sistem transformasi atau perubahan dari suatu masukan menjadi produk jadi ataupun produk setengah jadi yang mempunyai nilai tambah atau added value. Selanjutnya pada paragraf 2 yaitu tepung adalah partikel padat yang berbentuk butiran halus atau sangat halus tergantung proses penggilingannya. Biasanya tepung ini digunakan untuk keperluan penelitian, rumah tangga, dan juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis tepung yang biasa digunakan untuk bahan baku membuat roti. Jenis tepung tersebut yaitu bisa dari tepung terigu maupun dari tepung labu kuning. Tepung terigu ini memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan tepung lainnya karena memiliki kandungan protein berupa gluten. Kandungan gluten akan mengembang bila tepung terigu dicampurkan ragi dan air sehingga menghasilkan adonan yang dapat menahan gas dan bersifat elastis ketika pemuaian gas pada saat proses pemasakan. Tepung terigu ini dihasilkan dari biji gandum yang sulit dibudidayakan di Indonesia sehingga harus diimpor dari negara lain. Sementara di Indonesia berpotensi dalam produksi tepung dengan kandungan gizi tinggi yang dapat disubstitusikan dengan tepung terigu dalam pembuatan roti. Salah satu tepung yang diharapkan dapat menjadi bahan tambahan dalam pembuatan roti tawar ialah tepung labu kuning. Tepung labu kuning tidak hanya menjadi bahan tambahan dalam substitusi tepung terigu pada pembuatan roti tawar, namun tepung labu kuning dapat menfortifikasi roti tawar yang biasanya tidak memiliki kandungan karotin menjadi memiliki kandungan karotin. Selanjutnya, ini merupakan pengertian dari produksi.
Seperti yang sudah saya jelaskan di atas pada paragraf 1, produksi merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik berupa barang ataupun jasa. Dalam pengertian sehari-hari, produksi adalah proses perubahan bentuk dalam mengelola input untuk menghasilkan output yang berupa barang atau jasa yang lebih bernilai atau lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Mengutip dari jurnal Hajar et al. 2020. Selanjutnya, proses simulasi sistem dinamik pada PT Yakinsyah dapat dilakukan menggunakan software Vensim. Vensim sendiri merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Vensim ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik, mulai dari pembuatan diagram simple kausal atau dari pembuatan diagram stock and flow. Nah, selanjutnya dalam praktikum ini menggunakan software Vensim untuk mensimulasikan proses produksi tepung pada PT Yakinsyah guna untuk menemukan suatu solusi perbaikan untuk meminimasi waktu tunggu dan maksimalkan waktu produksi agar diperoleh output yang optimal. Selanjutnya masuk pada subbab 2 yaitu metodologi penelitian. Pada studi kasus simulasi sistem dinamis produksi tepung di PT Yakinsyah ini menggunakan software Vensim untuk dapat melihat dan mensimulasikan aktivitas-aktivitas proses sistem dinamik yang terjadi, serta mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Selanjutnya, yang pertama ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data didapatkan dari data sekunder dari PT Yakinsyah yang berlokasi di Surabaya yang memproduksi tepung. Dalam kegiatan produksi tersebut, terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi. Data yang dibutuhkan yaitu diantaranya ketersediaan tepung terigu di pasaran. Lalu yang kedua ada causal loop diagram. Berikut ini merupakan gambar dari causal loop diagram dari simulasi sistem dinamik produksi tepung di PT Yakinsyah. Untuk jumlah permintaan ini dapat menyebabkan adanya penurunan permintaan dan juga adanya peningkatan permintaan. Lalu untuk jumlah permintaan ini juga berpengaruh pada ketersediaan tepung terigu di pasaran serta hasil produksi. Seperti ini bentuk causal loop diagram dari PT Yakinsyah. Selanjutnya ada tahap pengolahan data. Pada penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan software Vensim. Dari data yang telah didapatkan, maka diperoleh perumusan permasalahan dihadapi dan bagaimana mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang tersedia. Berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama, mulai. Kemudian dibagi lagi menjadi studi literatur dan juga studi lapangan. Selanjutnya dapatkan perumusan masalah. Setelah dapatkan perumusan masalah, maka ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yaitu ketersediaan tepung terigu di pasaran. Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan software Vensim. Selanjutnya dilakukan verifikasi. Setelah verifikasi kemudian dilakukan validasi. Apabila hasilnya valid bisa dilanjutkan ke hasil dan pembahasan, terus kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Tapi jika hasilnya tidak valid, maka kembali ke pengumpulan data dan dilakukan pengolahan data kembali menggunakan software Vensim. Berikut ini merupakan penjelasan dari langkah-langkah pemecahan masalah dari gambar di atas. Untuk studi literatur dan studi lapangan, yaitu dilakukan dengan cara membaca kepustakaan atau literatur. Teori yang digunakan diambil dari berbagai sumber seperti textbook, internet, jurnal penelitian, dan artikel-artikel yang sesuai dengan kajian permasalahan. Kemudian ada latar belakang, yaitu untuk mengidentifikasi latar belakang masalah yang dihadapi. Kemudian perumusan masalah, yaitu rumusan masalah adalah sebuah pernyataan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Lalu ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Batasan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar jauh. Kemudian untuk tujuan penelitian, yaitu memenuhi permintaan konsumen dengan meningkatkan kapasitas produksi menggunakan software Vensim. Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu agar praktikan dapat mengenal software Vensim dan dapat menggunakan software tersebut dalam pemecahan suatu permasalahan. Lalu selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian. Pada studi kasus ini terdapat 4 data yang diinput, yaitu data aktivitas gudang, data waktu pengukuran, data kapasitas yang dapat memenuhi gudang, dan equation faktor yang mempengaruhi proses produksi tepung.
Tentunya ada pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi permasalahan. Selanjutnya ada verifikasi, merupakan tempat untuk menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Lalu ada validasi, yaitu pengolahan data harus dilakukan dengan benar-benar. Jika sudah valid, maka dilanjutkan ke proses selanjutnya. Jika belum, maka harus melakukan pengolahan data ulang. Lalu ada pembahasan, yaitu setelah data valid, data yang dijadikan dalam pembahasan untuk memperjelas data yang ada. Yang ke-10 ada kesimpulan dan saran. Pada tahap ini tarik kesimpulan berdasarkan analisis yang didapat dari pencarian solusi optimal yang telah dilakukan. Setelah itu dapat diberikan saran bagi PT Yakinsyah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi hasil yang optimal. Kemudian yang terakhir yaitu selesai, tahap terakhir dari seluruh proses dari penelitian. Selanjutnya masuk pada subbab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi sendiri yaitu model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model jadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Adapun hasil running dari model yang dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error. Sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Gambar 3.1 merupakan verifikasi model Vensim. Selanjutnya ada validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate berikut. Ini merupakan validasi model pada Vensim. Terdapat data real dan juga simulasi dari total ketersediaan tepung pada tahun 2022 sampai dengan 2027. Kemudian dapatkan rata-rata dari data real yaitu 3491,67 dan juga rata-rata dari data simulasi yaitu 3708,33. Lalu untuk standar deviasinya yaitu 1160,35 dan juga untuk hasil dari standar deviasi simulasi yaitu 1165,08. Nah, berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi, maka dapat dihitung untuk E1 sama dengan S bar dikurangi dengan A bar per A, yaitu untuk S barnya yaitu 3708,33 dikurangi dengan 3491,67 per 3708,33. Maka hasilnya yaitu sama dengan 0,058 atau jika dijadikan persentase yaitu 5,8%. Nah, selanjutnya berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi, rumusnya yaitu E2 sama dengan SS dikurangi dengan SA per SA, yaitu untuk SS yaitu 1165,08 dikurangi dengan 1160,35 per 1165,08. Didapatkan hasil yaitu 0,004. Jika dijadikan persentase maka hasilnya yaitu sama dengan 0,4%. Nah, selanjutnya ada output simulasi. Output simulasi dari aktivitas produksi tepung terigu pada PT Yakinsyah dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan gambar 3.2, yaitu model ketersediaan tepung dengan software Vensim. Seperti ini. Untuk penjelasan dari gambar-gambar model ini akan dijelaskan oleh rekan saya pada tahap praktikum aplikasi atau software nantinya. Ini merupakan skenario 1, yaitu graph ketersediaan tepung terigu. Kemudian untuk analisanya yaitu pada grafik pad di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tepung pada skenario 1 pada tahun 2022 ke 2023 mengalami sedikit penurunan. Tetapi selanjutnya pada 2024 hingga 2027 sudah mengalami peningkatan di setiap tahun. Ini merupakan gambar dari tabel pad ketersediaan tepung terigu skenario 1. Analisanya yaitu pada tabel pad di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tepung pada skenario 1 pada tahun 2022 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 2.750 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.900 ton, dan pada tahun 2025 sebesar 3.450 ton, dan pada tahun 2026 sebesar 4.400 ton. Dan pada tahun 2027 sebesar 5.750 ton. Selanjutnya ada skenario 2,
yaitu untuk grafik pad ketersediaan tepung terigu sebagai berikut. Pada grafik pad di atas dapat ditemukan bahwa ketersediaan tepung terigu pada skenario 2 pada tahun 2022 hingga tahun 2027 yang dimana setiap tahunnya sangat fluktuatif karena pada grafik tersebut cenderung cekung ke bawah yang berarti terjadi penurunan, lalu dilanjutkan dengan kenaikan tapi tidak lebih dari nilai awal. Nah, lainnya ada gambar tabel pad ketersediaan tepung pada skenario 2. Pada tabel pad di atas disimpulkan ketersediaan tepung terigu pada skenario 2 pada tahun 2012 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 2.750 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.600 ton, pada tahun 2025 sebesar 2.550 ton, pada tahun 2026 sebesar 2.600 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 2.750 ton. Lalu selanjutnya ada skenario 3. Ini merupakan grafik ketersediaan tepung terigu. Analisanya yaitu pada grafik pad di atas disimpulkan bahwa ketersediaan tepung pada skenario 1 pada tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan, tapi sebenarnya pada tahun 2024 hingga 2027 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini merupakan gambar dari tabel pad ketersediaan tepung terigu. Pada tabel pad di atas dapat ditimbulkan ketersediaan tepung terigu pada skenario 3 yaitu tahun 2022 sebesar 3.000 ton, 2023 sebesar 2.750 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.800 ton, pada tahun 2025 sebesar 3.150 ton, dan pada tahun 2026 sebesar 3.800 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 4.700 ton. Ini untuk skenario 4 grafik ketersediaan tepung terigu. Kemudian ini juga gambar dari tabel pad ketersediaan tepung terigu. Selanjutnya ada analisa output. Dari hasil output keempat skenario di atas, skenario 3 merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan tepung terigu di pasaran tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan, yakni pada tahun 2022 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 2.750 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.800 ton, pada tahun 2025 sebesar 3.150 ton, pada tahun 2026 sebesar 3.800 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 4.750 ton. Persediaan suatu barang yang berlebih dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian. Untuk kerugian yang pertama adalah menurunnya nilai kualitas dari barang yang dibeli. Kedua, kesulitan dalam melunasi tagihan yang datang dari para pemasok karena jika kas keuangan usaha sedang menipis dan memunculkan masalah baru, yaitu menambah utang usaha. Ketiga, pada likuiditas usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang kamu miliki tidak seimbang. Dalam mengatasi permasalahan kelebihan stok tepung terigu tersebut, maka perusahaan dapat melakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang dimiliki. Agar tidak terjadi overproduksi, sebaiknya barang kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan secara berangsur. Nah, kita masuk pada bab terakhir, yaitu bab kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah berdasarkan output yang didapatkan dari software Pensim untuk simulasi produksi tepung terigu. Pada PT Yakin Indonesia dilakukan melalui 4 kali skenario dengan hasil total ketersediaan bahan tepung terigu yang berbeda. Dari hasil keempat skenario tersebut dapat dipilih skenario terbaik, yakni skenario ketiga karena memiliki total ketersediaan bahan baku tepung terigu yang selisihnya tidak banyak dengan jumlah permintaan. Total ketersediaan tepung terigu di pasaran termiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan, yakni pada tahun 2022 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 2.750 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.800 ton, pada tahun 2025 sebesar 3.150 ton, pada tahun 2026 sebesar 3.800 ton, pada tahun 2027 sebesar 4.750 ton. Persediaan suatu barang yang berlebih dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian. Untuk kerugian yang pertama adalah menurunnya kualitas dari barang yang dibeli. Kedua, kesulitan dalam melunasi tagihan yang datang dari pemasok karena jika kas keuangan usaha sedang menipis dapat muncul masalah baru, yaitu menambah utang usaha. Ketiga, pada likuiditas usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang kamu miliki tidak seimbang. Dalam mengatasi permasalahan kelebihan baku tepung terigu tersebut, maka perusahaan dapat melakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang dimiliki agar tidak terjadi overproduksi. Sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan secara berangsur. Nah, ini merupakan daftar pustaka atau literatur yang kami gunakan dalam menyusun jurnal ini. Selanjutnya, untuk proses pengaplikasian atau
Pempraktekan dari pembuatan simulasi dinamik ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Yakin, dengan menggunakan software Pensim. Sekian dari saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Yakin. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 dengan software Pensim. Di sini kita awali dengan new model dengan initial time 2022 dan final time selama 5 tahun yaitu 2027. Dengan units for time kita ganti ke year. Kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan membuat causal loop diagram, di mana causal loop diagram membutuhkan 2 tools yaitu variabel dan juga arrow. Kita buat variabelnya terlebih dahulu. Ada 2 titik. Lalu kita tentukan faktor-faktornya dari masing-masingnya, yaitu jumlah pabrik yang lalu ada kualitas dan jumlah bahan baku gandum baik. Lalu selanjutnya ada mesin yang digunakan untuk produksi. Lalu di sini ada kerusakan mesin dan juga ada human and machine error saat produksi. Lalu ada jumlah permintaan, ada penurunan permintaan dan juga peningkatan permintaan. Lalu kita sambungkan dari masing-masing. Ada satu lagi yaitu ketersediaan. Oke, kita hubungkan dari masing-masing seperti ini. Kembali. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita gunakan, kita klik kanan, kita tandai apakah ini penambahan atau pengurangan seperti ini. Lalu kita bisa tarik sedikit seperti ini agar lebih terlihat causal loop-nya. Karena ini faktornya mempengaruhi gagal produksi, maka plus. Begitu juga dengan di hasil produksi, di sini juga semua entitasnya plus. Karena dengan faktor-faktor tersebut akan menambahi hasil produksi. Lalu beginilah hasil dari causal loop diagram ketersediaan tepung terigu di pasaran. Lanjut, setelah membuat causal loop diagram, kita klik new model lagi untuk membuat stock flow diagram. Di sini stock flow diagram menggunakan 4 tools keseluruhan. Tadi kan causal loop diagram cuma membutuhkan variabel dan arrow. Lalu untuk stock flow diagram ditambahkan level dan juga rate. Untuk pertama-tama kita masukkan levelnya dulu, yaitu jumlah permintaan, dan juga level yang kedua yaitu ketersediaan
tepung di pasaran. Lalu kita biar terlihat lebih ceper, jadi kita gini. Ini begitu juga di sini. Oke. Lalu kita berikan rate untuk peningkatan permintaan dan juga untuk penurunan permintaan dengan arah sama-sama ke kanan. Lalu kita berikan variabel di atasnya, yaitu presentase peningkatan dan presentase penurunan. Lalu kita hubungkan presentase dengan rate-nya, yaitu menggunakan row. Seperti ini. Begitu juga ketersediaan tepung di pasaran, seperti itu juga. Lalu beginilah hasil stock flow diagram yang telah selesai dibuat ketersediaan tepung terigu di pasaran. Ya, ini merupakan skenario 1. Setelah dibuat seperti ini stock flow diagramnya, lalu kita kontrol A agar terdapat terkena semuanya, lalu kita simulate. Yes, lalu kita kontrol A lagi untuk melihat tabelnya. Ini merupakan tabelnya, dan juga tetap kita kontrol A untuk melihat grafiknya. Seperti ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang software Pensim pada modul 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.